Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Fahlevi dengan NIM 19070250005. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas video yang berjudul Good Corporate Governance. Nah, untuk pembahasannya itu meliputi yang pertama ada pengertian Good Corporate Governance, lalu yang kedua ada prinsip-prinsipnya, lalu yang ketiga itu ada pelaksana-pelaksananya. Nah, yang pertama ini ada pengertian Good Corporate Governance, yaitu dikutip dari Peraturan Bank Indonesia nomor 11/PBI/2009 yang menjelaskan Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Lalu ada di ketentuan OJK, yaitu di POJK nomor 55/POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, bahwa tata kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Lalu dilanjut dikutip dari buku Sutojo dan Wright tahun 2008. Di sini ada The Organization for Economic Development atau OECD yang mendefinisikan Good Corporate Governance adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Nah, Good Corporate Governance sendiri itu mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, manajer, dan seluruh stakeholdernya. Lalu kita lanjut ke prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Itu ada 5 prinsip dasar ya. Yang pertama itu ada transparansi atau keterbukaan. Nah, pengertiannya itu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Lalu yang kedua ada accountability atau akuntabilitas. Nah, yaitu pengertiannya kejelasan fungsi, struktural, sistem, dan pertanggungjawaban organisasi atau perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Lalu yang ketiga ada responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip-prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, lalu yang keempat itu ada independensi atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa berbenturan dengan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu ada fairness atau kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita lanjut ke pelaksanaan Good Corporate Governance. Yaitu di sini ada beberapa pelaksanaan ya. Nah, yang pertama ini ada pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Nah, yang pertama ini ada kesimpulan umum dari hasil penelitian serta asesmen atas pelaksanaan Good Corporate Governance itu. Nah, yang kedua itu ada kepemilikan saham, itu hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota dewan komisaris direksi. Lalu yang ketiga ada rangkap jabatan,
sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah atau DPS pada lembaga keuangan syariah lain. Nah, lalu yang keempat itu ada daftar konsultan, penasehat, atau yang disamakan dengan itu yang digunakan oleh Bank Umum Syariah. Lalu yang kelima ada kebijakan, remunerasi, dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Lalu ada rasio gaji tertinggi dan gaji terendah. Lalu frekuensi rapat Dewan Komisaris dan frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah. Lalu ada jumlah penyimpangan yang terjadi dan upaya penyelesaiannya. Lalu ada jumlah permasalahan hukum perdata maupun pidana dan upaya penyelesaiannya. Lalu ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Lalu ada buyback share atau buyback obligasi Bank Umum Syariah. Lalu ada penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana. Dan yang terakhir itu ada pendapatan non halal dan penggunaannya. Lalu kita lanjut ke pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Dewan Komisaris. Itu terdapat 3 bagian ya. Yang pertama tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban direksi dan memberikan nasihat kepada direksi. Yang kedua itu Dewan Komisaris wajib membentuk komite pemantauan resiko, komite remunerasi dan nominasi, dan komite audit. Yang ketiga itu ada Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank Umum Syariah. Lalu yang kedua lanjut ke rapat Dewan Komisaris. Itu ada rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 2 bulan. Lalu rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Lalu yang ketiga itu rapat Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Komisaris Utama. Kita lanjut ke aspek transparansi Dewan Komisaris. Yang pertama itu aspek transparansinya. Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih terhadap Bank Umum Syariah yang bersangkutan. Lalu yang ketiga itu wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali dan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota direksi. Lalu yang ketiga anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain. Lanjut ke pelaksanaan Good Corporate Governance bagi direksi. Yang pertama itu juga ada tugas dan tanggung jawab direksi. Itu yang pertama, direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Lalu yang kedua itu ada direksi wajib mengelola Bank Umum Syariah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga itu wajib memiliki fungsi audit intern, manajemen resiko, dan komite manajemen resiko dan kepatuhan. Lalu yang kedua itu ada rapat direksi. Rapat direksi ini setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat direksi. Lalu yang kedua, hasil rapat direksinya itu wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dan yang ketiga itu perbedaan pendapat, jika ada perbedaan pendapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya. Lalu ada aspek transparansi direksi. Nah, pertama itu anggota direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank Umum Syariah yang bersangkutan maupun bank atau perusahaan lain. Dan yang kedua itu ada anggota direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan anggota direksi lain. Nah, untuk
ketika pelaksanaan good corporate governance tadi itu dikutip dalam peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 gitu. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.